Saudara mutara iman, setelah kita mendengarkan dari awal apa yang telah saya sampaikan, mulai dari asal usul daripada puasa Tarwiyah dan Arafah, kemudian peristiwa-peristiwa, kemudian hikmah-hikmahnya, maka yang paling penting adalah saya kenalkan dengan niat daripada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Untuk niat puasa Tarwiyah adalah nawaitu shaumat tarwiyata lillahi ta'ala. Nawaitu shaumat tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk niat puasa Arafah, nawaitu shauma Arafata sunnatan ta'ala. Saya niat puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat tersebut kita lafalkan di malam harinya sebagaimana puasa-puasa pada umumnya sampai terbit. Jadi sebelum terbit sudah harus niat. Kenapa saya sampaikan terkait dengan niat? Karena memang ya niat itu kan penting gitu. Setelah itu, setelah kita melajari daripada hal-hal yang berhubungan dengan hari Tarwiyah dan juga hari Arafah, maka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, saudara mutara iman tentunya kan pengen keimanan dan juga ketakwaannya meningkatkan ya. Maka untuk bisa meningkatkan ya pertama adalah ya kita harus senantiasa melakukan yang namanya muhasabatun nafas atau introspeksi diri. Introspeksi diri bahwa kita dalam hidup ini kan adalah untuk beribadah ataupun menyembah kepada Allah. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Saya menciptakan jin dan manusia ini tidak ada tujuan lain kecuali adalah untuk menyembah kepadaku. Artinya kita hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Termasuk kita melakukan puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah, ini adalah bagian dari ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa yang bentuk ibadah batiniyah dan juga fi'liyah. Batiniyah apa? Bahwa kita puasa itu tidak hanya sebatas menahan dari makan, menahan dari minum, atau menahan dari nafsu syahwat kita, itu tidak. Tapi bagaimana ya, kita semua termasuk saudara mutara iman, bagaimana menahan diri kita untuk tidak berpaling dari Allah. Artinya bagaimana hati kita itu selalu koneksi, selalu terhubung dengan Allah SWT. Bagaimana kita untuk bisa terhubung dengan Allah SWT adalah ya kita dengan selalu berzikir. Berzikir kepada Allah, karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lihatlah bahwa dengan berzikir kita semua akan tenang hatinya. Dan tenang hati kita yuk ibadah menjadi mudah, menjadi enak. Kemudian kita juga beraktivitas, kemudian kita melakukan sesuatu di dunia ini tidak ada rasa malas, tidak ada rasa sulit ataupun bosan. Makanya melalui puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah, kita juga harus mampu menguatkan spiritualitas kita. Spiritualitas kita harus kita tingkatkan. Artinya selama kita menjalankan puasa Tarwiyah dan juga kita menjalankan puasa Arafah, ya kita banyak berzikir pada Allah. Baik itu istighfar, sholawat, atau baca doa-doa yang di situ memang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, kemudian hati kita bisa tenang. Dan juga termasuk kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat duha, kemudian juga sholat tahajud,
ataupun kita juga melakukan sebuah kegiatan dalam bentuk sedekah. Karena sedekah itu juga bagian daripada untuk menolak daripada bala atau hal-hal yang tidak baik bagi kita. Nah, dalam sebuah hadis as-sedekah daf'ul bala. Sedekah ini adalah menolak bala. Artinya menolak hal-hal yang tidak baik bagi diri kita. Makanya di momentum pelaksanaan daripada puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah, ya kita jangan sampai kita hanya puasa secara dohiron saja, tapi kita juga puasa secara batiniahnya. Dohirnya kita tidak makan, tidak minum, dan juga menjaga dari melakukan atau menuruti hawa nafsu kita, tapi batinnya kita juga menjaga untuk selalu koneksi pada Allah dan tidak melakukan hal-hal atau penyakit hati, termasuk ya iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Saudara iman, marilah kita bersama-sama tetap menjaga lisan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga kita semua bisa melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dengan baik dan lancar, dan kita bisa mendapatkan barokah dan juga balasan dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyambut datangnya hari raya Idul Adha, hari raya kurban ini. Kita benar-benar mendapatkan ya kemenangan yang besar, tidak hanya sebatas kita nanti hanya makan daging kurban. Bagi saya makan daging kurban adalah bonus ya. Syukur-syukur kita semua setelah kita puasa Tarwiyah dan juga kita puasa Arafah, ya kita bisa melaksanakan ibadah kurban ya, sehingga kita itu bisa ikmal ya, bisa sempurna gitu. Baik saudara, itulah tadi pembahasan kita mengenai sejarah, hikmah, dan juga amalan yang mestinya dilakukan saat puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Semoga dari sini kita semua dapat memetik pesan yang tersurat maupun yang tersirat yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya, Alma Subaidah, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.